Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman wa nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita karunia bagaimana kita masih diberikan kesempatan untuk hidup pada saat ini. Allah masih memberikan kontrak hidup kita sampai saat ini. Tidaklah Allah ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Tidaklah Allah ciptakan seluruh makhluk yang ada hidup di alam muka bumi ini kecuali hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat sebagaimana Allah firmankan, "Ya ayuhan nas." Ini kalimatnya kalimat ya nida. Allah menyampaikan, Allah menyerukan kepada siapa? Kepada kita manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, beribadah kalian kepada Allah, Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu adalah imtisalul awamirillah, menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, kita yang selama ini hanya dunia dan dunia saja yang kita pikirkan, namun kehidupan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada ketimbang kita hidup di alam muka bumi ini. Namun banyak sekali, ribuan, jutaan, bahkan triliunan manusia yang terbengkalai dengan akhiratnya. Mereka yang sibuk dengan fitnah dunianya, mereka yang sibuk dengan kesibukan masing-masingnya, sehingga mereka melupakan Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah memberikan karunia-Nya, Allah yang telah memberikan nikmat iman wa nikmat Islam. Maka kita semua yang hadir kesempatan siang yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama untuk memperbarui keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyampaikan bagaimana kenikmatan yang Allah akan berikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Sebagaimana Allah firmankan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im." Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bi arkan wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan, lahum jannatun na'im, bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya ibadallah, surga didapatkan tidak dengan mudah. Surga itu mahal. Ya ibadallah, kita harus menjalankan salat yang 5 waktu, kita harus mengerjakan puasa, kita harus mengeluarkan zakat, kita harus taat kepada Allah. Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang bersih dari dosa. Maka kalau misalkan kita yang selama ini banyak dosa kepada Allah, yang selama ini kita selalu maksiat kepada Allah, maka bersama-sama kita perbaharui dosa kita, kita hapuskan seluruh dosa-dosa kita dengan cara kita memperbanyak membaca zikir kepada Allah, dengan cara kita senantiasa melakukan amal kebaikan. Fastabiqul khairat, mari kita bersama-sama untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Karena ketika nanti kita sudah dibungkus dengan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Ya ibadallah, ketika kita diazankan di dalam lahat kubur, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita diazankan di dalam lahat kubur, maka tidak ada ampunan bagi kita. Ya ibadallah, yang selama ini kita pernah menyakiti saudara kita, yang selama ini kita pernah berzina, yang selama pernah memukul hati orang lain, yang selama ini kita pernah menyakiti hati kaum muslimin wal muslimat, maka disitulah tidak ada ampunan kecuali mereka yang meminta ampun kepada orang tersebut, sehingga Allah berikan ridha dan ampunannya. Ya ibadallah, dan kitalah yang
yang seharusnya menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebelum waktu kita terlambat, sebelum Allah ambil ruh kita dalam jasad kita, sebelum Allah matikan kita dalam kondisi seperti apa kita tidak tahu ya ibadallah. Namun Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana Allah firmankan dengan kalimat cantik, dengan kalimat yang istimewa, dengan kalimat yang sangat luar biasa. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, hei kalian, wahai kalian, hei kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentasdikkan dengan bibirnya, yang mengikrarkan dengan hatinya, yang mengamalkan rukun dan syaratnya. Yuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Allah rangkul siapa? Orang-orang yang beriman. Allah tidak sebutkan ya ayyuhan nas, bukan, namun Allah istimewakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah jadikan kehidupan di muka bumi ini semata-mata illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, dulu sahabat Nabi walaupun dalam kondisi mereka berperang bersama Rasulullah melawan kaum kafir, walaupun mereka dalam kondisi darurat, namun ketika waktunya sholat mereka sholat. Walaupun dalam kondisi khauf, walaupun dalam kondisi khauf ya ibadallah, namun mereka sholat mengutamakan Allah daripada mengutamakan dunia ya ibadallah. Dan inilah bagaimana cintanya sahabat-sahabat dulu, seperti Abu Hanzalah. Abu Hanzalah baru saja kemarin menikah, namun ketika terdengar perang Uhud, dia siap untuk ngikut perang bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ikut perang ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, sedangkan kemarin baru saja kau menikah. Ya Abu Hanzalah, bagaimana cintanya, keimanannya kepada Allah, bagaimana cintanya dan keimanannya kepada Rasul SAW, sehingga beliau mempertaruhkan nyawanya untuk Islam ini ya ibadallah. Kalau misalkan nanti di yaumil akhir kita dihadapkan dengan Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan kita yang selama ini kita jauh dengan Nabi Muhammad, yang selama ini kita tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad, yang selama ini kita sholat belang pentong, yang selama ini kita pernah meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, yang selama ini kita tidak pernah menjalankan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita menangis nanti meminta syafaat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah isfa alaina, ya Rasulullah isfa alaina, sedangkan kau menyakiti kaum muslimin, sedangkan kau menyakiti yatim piatu, sedangkan kau menyakiti orang yang menyampaikan dakwah. Auzubillahi min zalik. Ya ibadallah, dan inilah pesan dakwah yang senantiasa memberikan kita gairah, semangat untuk memperjuangkan agama Islam. Lalu siapa lagi yang akan menyampaikan risalah tentang Nabi Muhammad? Lalu siapa lagi yang akan menyampaikan tentang syariat Islam? Apa yang telah kita korbankan untuk agama ini? Apa yang telah kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya? Apa yang telah kita korbankan? Apa yang telah kita lakukan sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Ya ibadallah, inilah bentuk teguran buat kita sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, kami hanyalah orang-orang yang selalu melakukan maksiat. Kami adalah orang-orang yang selalu melakukan dosa. Kami jauh dengan dakwahnya Nabi Muhammad, kami jauh dengan ibadahnya Nabi Muhammad, kami jauh dengan ibadahnya para sahabat, kami jauh dengan ibadahnya para tabi'inat tabi'at, para mutaqaddimin wal mutaakhirin. Namun kami berharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Namun kami berharap kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa berikan syafaat kepada kami. Karena kalau misalkan kita melihat amal ibadah jauh dengan mereka ya ibadallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina